Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah karakter building hari ini, kita akan membahas mengenai materi, yaitu menerima diri. Nah, menurut Carl Gustav Jung, di mana ia menyatakan bahwa jika kita ingin mengetahui bagaimana cara membantu manusia untuk mengenal dirinya secara akurat, lebih objektif, dan juga mendalam. Kemudian menurut S. Freud, ini pada waktu itu Jung sudah mengetahui pendapat Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perilaku manusia ini disebabkan oleh objek. Jung juga sudah tahu pendapat mengenai Alfred Adler tentang perilaku manusia yang mengatakan bahwa agen penentu perilaku manusia berada di dalam subjek itu sendiri. Nah, Jung juga melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh Freud dan juga Adler itu sebenarnya sama, hanya satu melihat dari sudut ekstrovert itu menurut Freud dan juga yang lain dari sudut introvert ini menurut Adler. Nah, Jung juga melakukan penelitian dan juga observasi atas berbagai corak kepribadian manusia selama 20 tahun. Hingga akhirnya ia mengemukakan bahwa penggolongan manusia atas tipe-tipe kepribadian itu ada 4. Yang pertama extrovert, kemudian introvert, thinking, dan juga feeling. Kemudian menurut Isabel Myers bersama ibunya Catherine Brick itu ia mempelajari teori Jung dan juga selama 40 tahun melakukan pengamatan mengenai tipe-tipe kepribadian manusia berdasarkan teori dari Jung. Nah, mereka akhirnya membuat sebuah psikotes yang dapat menggolongkan manusia dalam tipe-tipe kepribadian sesuai dengan teori Jung. Sehingga terlahirlah tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Nah, Myers dan Briggs ini itu memperkuat dan memperluas temuan dari Carl Gustav Jung mengenai extrovert introvert, kemudian penginderaan intuitif, berpikir perasa, dan juga penilaian pengamat. Nah, kombinasi dari keempat preferensi di atas itu menghasilkan 16 tipe kepribadian manusia yang mengandung potensi, bakat, dan juga talenta sekaligus kelemahan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini ada 16 tipe kepribadian dari tes MBTI. Nah, kemudian pasti kita sebagai manusia pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya, kenapa tidak secantik kakakku, kenapa aku tidak sepandai temanku, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berandai-andai, misalnya, kalau saja aku secantik dia, kalau saja saya sepintar dia, betapa bahagianya saya. Nah, umumnya orang akan membandingkan dirinya dengan orang lain yang cenderung melihat dirinya berada pada pihak yang kurang beruntung. Sedangkan orang lain sebagai pihak yang lebih beruntung, lebih bahagia dari kita. Nah, di sini pentingnya untuk menerima diri. Menerima diri itu adalah di mana kita menerima segala kelemahan dan juga kelebihan kita, dan juga menerima segala sesuatu yang ada di dalam kita, di dalam diri kita sendiri, menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Sehingga sikap kita memandang diri sendiri ini sebagaimana adanya kita, kemudian mempermalukan diri kita sebagai cara baik, disertai rasa syukur, senang, dan bangga, sambil terus mengusahakan kemajuan untuk
diri sendiri. Nah, itu adalah pengertian menerima diri. Nah, ini bahaya menolak diri sendiri akibat membandingkan diri kita dengan orang lain membuat kita lupa bahwa kita patut bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki di dalam diri kita sendiri. Sehingga kalau kita menolak diri sendiri, maka kita akan kecewa dengan diri sendiri dan juga putus asa. Nah, jadi di sini kita itu adalah seperti apa adanya, tetapi kita tidak harus seperti itu. Kita harus berkembang. Jadi ketika kita sudah menerima diri kita sendiri, kita akan merasa pede untuk mengembangkan apa yang sudah kita miliki di dalam diri kita sendiri. Nah, cara-cara untuk menerima diri sendiri itu yang pertama adalah kita gunakan kacamata paradigma baru. Kemudian kita tetapkan standar atau target yang realistis, kemudian luangkan waktu bersama orang-orang yang positif, membaca buku untuk mengembangkan diri, kemudian lakukan sesuatu yang membuat kita ini suka dengan diri kita sendiri. Kemudian gunakan kata-kata yang positif pada diri sendiri dan juga bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, manfaat menjadi diri sendiri itu ada 4, di mana kita menjadi lebih jernih dalam berpikir. Kemudian kita juga bisa menikmati hidup, mengetahui potensi diri dengan mudah, kemudian yang nantinya kita bisa mengembangkan diri untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini 4 step to raising your EQ atau personality quotient. Yang pertama, understanding yourself and your personality style. Jadi kita mengenal diri kita sendiri dan juga tipe kepribadian kita. Kemudian understanding another person in his or her style. Kita pahami orang lain dengan kepribadiannya. Kemudian kita beradaptasi dengan berbagai tipe manusia untuk bisa menjalin hubungan yang baik. Kemudian kita building better team, kita bangun tim yang solid. Itu cara untuk membangun personality question kita. Seperti itu. Kemudian cara memahami diri itu kita bisa kontekstual self, dan juga kita bisa beradaptasi dan bisa berkembang. Kemudian kita develop self, kita kembangkan diri kita, baru true self, baru kita mengenal atau memahami diri kita sendiri. Nah, untuk mengenal diri sendiri itu 90% itu berdasarkan pengalaman, naluri, dan juga potensi bawaan. Nah, biasanya ini yang jarang terlihat oleh atau jarang kita sadari, 90%. Makanya di sini ada di bawah. Sedangkan 10%-nya ini lain-lainnya yang biasanya menjadi fokus dari perhatian kita. Kemudian perbedaan preferensi ini antara ekstrovert dan juga introvert, di mana untuk orang dengan tipe extrovert atau extrovert itu dia lebih menggunakan sensing atau perasa, kemudian thinking atau berpikir, dan juga judging. Kemudian untuk introvert dia lebih menggunakan intuisi, feeling, dan juga perceiving. Nah, ini adalah 16 gambaran tipe kepribadian seseorang dengan tes MBTI. Jadi tipe-tipe ini itu tidak kaku atau mengkotak-kotakan kepribadian seseorang. Jadi bisa saja saat kita melakukan tes, beberapa poin tidak sesuai dengan kepribadian kita. Itu tidak masalah, karena ini hanya sebagai gambaran saja.
Yang perlu diingat adalah tipe-tipe setiap orang itu adalah unik dan juga istimewa. Jadi tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. Jadi semuanya itu unik, istimewa. Kemudian setiap orang itu menggunakan semua preferensi pada tingkatan tertentu. Tipe tidak menjelaskan segalanya. Jadi tidak semua yang dicantumkan atau dijelaskan dalam kepribadian tersebut itu sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian MBTI ini tidak mengukur keterampilan atau kemampuan. Sebaiknya tidak membatasi Anda dalam mempertimbangkan karir, aktivitas, atau suatu hubungan. Kemudian sadari bias dari tipe Anda untuk menghindari stereotipi yang negatif. Nah, ini adalah tipe kepribadian ISTJ, jadi pengindra yang introvert dengan berpikir sebagai pembantu. Jadi dia adalah tipe orang yang serius dan juga pendiam. Nah, dia ini adalah tipe orang yang menyukai situasi yang tenang dan juga aman. Kemudian sangat berhati-hati, sistematis, kemudian bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Kemudian memiliki konsentrasi yang tinggi, memegang teguh pada tradisi, kemudian teratur, bekerja keras, fokus pada target yang ingin dicapai. Kemudian si ISTJ ini juga jika sudah mempersiapkan diri, dia akan langsung menyelesaikan tugasnya. Kemudian tipe yang kedua adalah ISTP. Jadi dia adalah seorang yang suka berpikir, yang introvert dengan pengindra sebagai pembantu. Nah, dia adalah tipe orang yang pendiam, lebih suka sendiri, tertarik pada bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Dia juga lebih terampil pada hal-hal yang bersifat mekanis praktis, berani mengambil resiko jangka pendek, kemudian biasanya menyukai olahraga yang mengandung bahaya. Jadi suka adrenalin. Kemudian loyal pada kelompok dan sistem nilai yang berlaku, kurang peduli pada aturan dalam menyelesaikan sesuatu, dan pandai menemukan solusi dari masalah-masalah praktis. Kemudian tipe selanjutnya adalah ISFJ. Jadi dia adalah pengindra yang introvert dengan perasa sebagai pembantu. Nah, ini adalah tipe orang yang baik hati, pekerja keras, dan dapat diandalkan, lebih mengutamakan kebutuhan orang lain, bertanggung jawab, menghargai tradisi dan keajekan, kemudian menyukai hal-hal yang praktis dan serba pasti, sadar akan posisi dan peran atau fungsinya, kemudian suka mengamati orang lain, sangat peka terhadap perasaan orang lain, dan suka melayani, karena dia adalah tipe pembantu ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe ISFP. Jadi perasa yang introvert dengan pengindra sebagai pembantu. Dia adalah tipe pendiam, serius, sensitif, dan baik hati, tidak suka konflik, kemudian dia loyal, jujur, dan realistis, suka akan kecantikan dan keindahan, tidak tertarik untuk memegang peran sebagai pimpinan atau atasan, kemudian dia juga fleksibel atau open-minded, kemudian dia apa adanya dan kreatif, serta menikmati saat ini. Kemudian tipe INFJ itu adalah pemikir, banyak ide dan dinamis, cenderung terpaku pada satu hal sampai benar-benar selesai, kemudian sangat peka terhadap orang lain dan peduli pada perasaan mereka. Dia sangat memegang teguh pada sistem nilai yang diyakininya, selalu ingin melakukan sesuatu dengan benar, kemudian cenderung bekerja sendiri daripada mengambil peran sebagai pimpinan atau pengikut. Kemudian tipe INFP, ini perasa yang introvert dengan intuisi sebagai pembantu. Dia ini pemikir, pendiam dan idealis, tertarik untuk masalah kemanusiaan, kemudian memiliki sistem nilai yang kuat, loyal, mudah menyesuaikan diri, kemudian mempunyai bakat sebagai penulis, dan cakap dalam melihat banyak kemungkinan. Kemudian tipe INTJ ini mandiri, dia tegas dan analitis. Dia biasanya sebagai ahli dalam menerjemahkan konsep atau teori, kemudian sangat menghargai ilmu, berpikir jangka panjang, kemudian dia juga biasanya menetapkan standar yang tinggi.
baik diri sendiri maupun orang lain. Kemudian dia secara spontan tampil sebagai pemimpin, meskipun dia adalah introvert. Tapi dia juga akan patuh pada pemimpin yang dia hormati, seperti itu. Kemudian selanjutnya INTP, dia adalah pemikir yang introvert dengan intuisi sebagai pembantu. Jadi dia adalah tipe orang yang berpikir kreatif, logis, bisa sangat bermanfaat akan teori ataupun ide-idenya. Kemudian dia juga ahli dalam menjelaskan sebuah teori yang sudah dia pahami, sangat menghargai ilmu, logika, dan kompetensi. Kemudian, namun dia juga cenderung diam, lebih suka sendiri. Jadi agak sulit akrab dengan orang lain dan kurang tertarik untuk menjadi pemimpin. Kemudian ESTP adalah pengindra yang ekstrovert dengan berpikir sebagai pembantu. Ini dia adalah tipe orang yang bersahabat, mudah menyesuaikan diri, kemudian dia fokus pada hasil yang nyata, kemudian dia berani mengambil resiko dalam waktu singkat, kemudian tidak sabar untuk menghadapi penjelasan yang panjang lebar, dan dia adalah tipe yang sangat loyal pada kelompoknya, pandai bergaul dan bersosialisasi. Kemudian tipe ESTJ, ini adalah tipe orang yang praktis, terorganisir, tidak tertarik pada teori, kemudian punya gambar yang jelas tentang bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Dia adalah tipe yang loyal dan pekerja keras, bertanggung jawab, dan ahli dalam mengatur dan menjalankan sesuatu. Kemudian dia menghargai kehidupan yang aman dan juga tenang. Kemudian ESFP, ini pengindra yang ekstrovert dengan perasa sebagai pembantu. Dia adalah tipe orang yang orientasinya pada orang, kemudian menikmati hidup untuk saat ini. Dia menyukai pengalaman baru, tidak suka teori dan analisa. Dia suka melayani dan membantu orang, kemudian suka menjadi pusat perhatian, dan juga dia memiliki common sense yang baik. Kemudian tipe ESFJ, ini perasa yang ekstrovert dengan pengindra sebagai pembantu. Dia ini tipe orang yang hangat dan populer, kemudian lebih mengutamakan kebutuhan orang lain, punya rasa tanggung jawab yang besar, suka melayani orang lain, membutuhkan dukungan yang positif dari orang lain, dan sadar akan peran serta fungsinya. Kemudian tipe ENFP, ini intuitif yang ekstrovert dengan perasa sebagai pembantu. Dia adalah tipe orang yang antusias, idealis, dan kreatif, serba bisa, pandai bergaul, dan juga bersosialisasi. Kemudian dia open-minded dan fleksibel, sangat bersemangat dengan ide-ide yang baru, dan juga menjalani hidup sesuai dengan sistem nilai yang dianut. Kemudian tipe ENFJ, ini adalah perasa yang ekstrovert dengan intuisi sebagai pembantu. Dia adalah tipe orang yang populer dan sensitif, mudah bergaul dan bersosialisasi, fokusnya pada dunia eksternal, kemudian dia bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang manusiawi, jadi dia tidak menyukai analisa yang impersonal. Kemudian dia efektif dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kemanusiaan, kemudian suka melayani orang lain, atau lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Kemudian tipe ENTP, ini intuitif yang ekstrovert dengan berpikir sebagai pembantu. Dia adalah tipe orang yang kreatif, dapat berpikir dengan cepat dan imajinatif, kemudian serba bisa, suka berdebat, sangat bersemangat dengan ide atau proyek baru, jujur, terbuka, dan asertif. Kemudian dia ahli dalam memahami konsep serta logika dalam mencari solusi. Kemudian selanjutnya ENTJ, ini adalah berpikir sebagai ekstrovert dengan intuisi sebagai pembantu. Jadi dia adalah tipe orang yang asertif dan jujur. Dia terdorong untuk memimpin. Dia ahli dalam memahami masalah organisasi yang sulit. Kemudian dia cerdas dan punya banyak pengetahuan. Dia pandai berbicara di depan umum dan sangat menghargai ilmu dan juga kompetensi. Nah, untuk tipe orang yang ISTJ, ini dia adalah orang yang sistematis.
Tuhan, bantulah aku untuk mulai rileks tentang detail pekerjaanku besok pukul 11, 41 menit 32 detik. Jadi dia benar-benar, dari kata-kata ini dia, termasuk orang yang sistematis, dia tipe yang detail. Kemudian si ISFJ, dia adalah tipe orang yang cermat. Contohnya, Tuhan tolonglah aku agar lebih tenang dan santai, dan bantulah aku agar mampu membuatnya dengan tepat. Nah, dia adalah tipe orang yang cermat. Kemudian tipe INFJ atau perfeksionis, ini contohnya, Tuhan bantu aku agar jangan perfeksionis. Apakah aku sudah mengeja istilahnya dengan tepat? Nah, jadi saking perfeksionisnya dia ya, sampai dia bertanya apakah, saya sudah mengeja dengan tepat atau belum. Kemudian tipe INTJ atau tipe orang yang mandiri. Tuhan bantulah aku agar bisa terbuka terhadap ide-ide orang lain, sekalipun mungkin ide itu salah barangkali. Kemudian ISTP, tipe orang yang kritis. Tuhan bantulah aku untuk memperhatikan perasaan orang lain sekalipun perasaan mereka hiperaktif. Kemudian si ISFP atau si lembut, Tuhan bantulah aku untuk mempertahankan hakku. Bila Tuhan tidak keberatan hal itu, aku memohonnya. Dari kata-katanya sudah terlihat bahwa dia adalah tipe orang yang lembut. Kemudian INFP atau tipe yang fleksibel. Tuhan bantulah aku menyelesaikan segala sesuatu yang telah aku mulai. Jadi dia fleksibel, dia tidak mengacu pada atau tidak mendetailkan suatu hal. Kemudian INTP, independen. Tuhan bantulah aku untuk sedikit kurang independen, namun biarlah aku melakukannya dengan caraku sendiri. Kemudian tipe ESTP atau pragmatis. Contohnya, Tuhan bantulah aku untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakanku sekalipun hal-hal yang tidak kusengaja. Kemudian tipe ESFP atau tipe orang yang ramah. Tuhan bantulah aku untuk menangani segala sesuatu lebih serius, lebih khusus pesta dan huru-hara. Kemudian tipe ENFP atau antusias. Contohnya, Tuhan bantulah aku untuk tetap memusatkan perhatianku pada satu hal. Oh, tapi lihatlah, ada burung yang sedang terbang. Kemudian tipe ENTP atau inovatif. Contohnya, Tuhan bantulah aku menetapkan prosedur kerjaku hari ini. Tapi tunggu sebentar, aku sesuaikan dulu beberapa menit saja. Kemudian tipe EATJ, tipe analisis. Tuhan bantulah aku untuk tidak mencoba mengerjakan segala sesuatu, namun bila Tuhan membutuhkan bantuanku, minta saja, aku akan coba bantu. Kemudian tipe ESFJ atau tipe penolong. Tuhan berilah aku kesabaran dan aku sungguh membutuhkan sekarang juga. Kemudian tipe ENFJ, ini tipe toleran. Tuhan bantulah aku melakukan hal yang dapat kulakukan dan mempercayakan sisanya padamu. Apakah Tuhan tidak keberatan untuk membuat perjanjian ini secara tertulis? Kemudian tipe ENTJ atau organisir. Tuhan bantulah aku agar bisa menjalankan sesuatu secara pelan-pelan dan tidak selalu tergesa-gesa atau terburu-buru. Nah, itu tipe-tipe kepribadian menurut tes MBTI ada 16. Mungkin sampai sini materi untuk pertemuan kedua mengenai menerima diri. Untuk selanjutnya ada tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Ada 5 soal. Untuk soalnya nanti saya upload di MyBase. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.